vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the past. Hai Sobat Harjo, kembali lagi di program Headline News harianjogja.com edisi Kamis 14 Juli 2022. Bersama saya Salsabila Putri, inilah Headline News harianjogja.com selengkapnya. Berita pertama, milenial di Jogja sulit beli rumah. Real Estate Indonesia atau REI sarankan pemerintah untuk turun tangan. Pengembang mendorong keberpihakan pemerintah agar kelompok milenial bisa membeli rumah. Saat ini, biaya untuk membangun rumah di DIY memang dinilai tinggi. Ketua REI DIY, Ilham Muhammad Nur, tidak menampik kondisi tersebut. Terlebih di DIY, untuk pasokan tanah lebih terbatas sehingga membuat harga cenderung mahal. Harga bahan bangunan untuk membangun rumah juga saat ini mengalami kenaikan, belum lagi kenaikan bahan bakar minyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, generasi muda atau generasi milenial akan semakin sulit untuk memiliki hunian atau rumah. Menurutnya, hal tersebut didorong dengan suku bunga di sejumlah negara yang mulai mengalami kenaikan. Kenaikan suku bunga inilah yang dimungkinkan juga akan mempengaruhi suku bunga sektor perumahan. Berita kedua, pembebasan lahan jalur jalan lintas selatan. Pemda DIY mengatakan 2 lajur sudah tuntas dan akan dikebut menjadi 4 lajur. Pemda DIY terus berupaya menyelesaikan pembebasan lahan seiring pembangunan konstruksi jalan dan jembatan di sepanjang JJLS yang dilakukan pemerintah pusat. Hingga saat ini, dari total 116,07 km JJLS panjang DIY seluruhnya sudah terbebaskan dan rata-rata telah terbangun konstruksinya untuk 2 lajur. Hanya kurang beberapa ratus meter saja yang saat ini dalam proses pembebasan untuk 2 lajur. Ya, kita doakan saja ya Sobat Harjo, semoga JJLS ini bisa cepat jadi dan digunakan. Berita ketiga, Indonesia berencana moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Ini sebabnya, Indonesia ingin menuntut komitmen negeri jiran pada kesepakatan penyelesaian masalah perburuhan. Dilansir Bloomberg, pada Rabu 13 Juli 2022, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Kemnaker, Rendra Setiawan, mengatakan, kedua negara sebelumnya sepakat menggunakan sistem satu kanal atau one channel system untuk penempatan tenaga kerja. Namun, ia mengakui Malaysia ternyata masih memiliki sejumlah saluran perekrutan lain. Masalah tersebut mendorong Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, untuk merekomendasikan moratorium penyaluran pekerja baru dan Kemnaker akan segera menindaklanjuti dengan surat resmi. Berita keempat, 2 konglomerat Indonesia bergabung dalam proyek sampah plastik untuk campuran aspal. 2 grup konglomerasi, Grup Sinarmas melalui Sinarmas Land dan Grup Barito melalui PT Chandra Asih Petrochemical Tbk (TPIA) bekerja sama dalam proyek produksi aspal dari bahan sampah plastik. Pada Rabu 13 Juli 2022, Sinarmas Land dan Chandra Asih menandatangani perjanjian kerjasama untuk aplikasi aspal dengan campuran sampah plastik kresek sepanjang 3,8 km atau 56.138 meter persegi yang akan diterapkan di BSD City. Safety and Sustainability Officer Sinarmas Land, Muhammad Reza Abdul Masjid mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk memberi nilai baru bagi sampah plastik yang menjadi bagian dari campuran aspal. Berita kelima, waspada, COVID-19 Indonesia naik 6 kali lipat. DIY termasuk penyumbang kasus terbanyak. Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa kenaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia naik 6 kali lipat dibanding bulan Juni dan paling besar di Sumbang, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.
Menurut juru bicara Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, penyebab kenaikan yang terjadi masih terpusat di 2 pulau dengan pergerakan masyarakat yang paling banyak dan paling besar. Pulau Jawa dan Pulau Bali pada 12 Juli 2022 berada di angka 3.028 kasus dengan kontribusi terhadap kasus positif nasional mencapai 95,45%. Adapun untuk jumlah total kasus positif di luar Jawa Bali mencapai 153 dengan kontribusi terhadap kasus positif nasional mencapai 4,55%. Selanjutnya, dia meminta agar masyarakat makin aktif untuk melakukan vaksinasi, khususnya bagi yang sudah harus disuntik dosis penguat booster. Berita ke-6, viral, seorang penumpang kereta api protes karena mendapatkan fasilitas yang tidak sesuai dengan harga tiket yang dibayarkan. Ia memesan tiket untuk kereta api Fajar Utama, tetapi menempati gerbong kereta dan fasilitas setara kelas ekonomi. Penumpang dengan akun Rismania itu melayangkan protesnya melalui akun Twitter @rismania dengan berani. Ia juga menandai akun Twitter PT KAI @KAI121 dalam cuitannya. Nah, kronologi lengkap dan respon pihak KAI terhadap protes Rismania bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com ya. Berita ke-7, Tol Jogja Solo bakal dilengkapi jalur khusus sepeda yang akan digratiskan untuk penggowes. Konsepnya sudah dirancang secara matang, sehingga tak mengganggu keamanan. General Manager Lahan dan Utilitas PT Jogja Solo Marga Makmur atau CMM, Muhammad Amin menjelaskan, jalur sepeda dan badan jalan tol akan terpisah. Pada jalan utama tol, di batas paling kiri yang dekat dengan pekarangan warga akan dikurangi sekitar 5 meter. Untuk jalur sepeda, nanti akan ada 2 pagar yang membatasi dengan tanah warga dan jalan utama tolnya. Akses jalur sepeda jalan tol Jogja Solo bisa melalui titik awal atau titik masuk Jogja Solo. Di Kartasura, rest area juga bisa menjadi akses masuk ke jalur sepeda. Muhammad Amin kembali menambahkan bahwa memasuki jalur khusus sepeda tidak akan dipungut biaya apapun. Nah, Sobat Harjo, adakah yang tertarik untuk bersepeda di jalan tol Jogja Solo? Selain 7 berita teratas, Sabil juga punya info menarik nih untuk Sobat Harjo. Sobat Harjo pasti di rumah pernah mencuci beras kan? Nah, ternyata air bekas cucian beras memiliki manfaat yang besar untuk wajah. Padahal selama ini, air yang dianggap kotor ini dibuang begitu saja. Air bekas cucian beras bisa membantu mencerahkan wajah. Cara paling sederhana adalah dengan menggunakannya untuk mencuci muka. Dilansir dari Alu Dokter, air beras kaya akan kandungan gamma oryzanol yang diketahui mampu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar UV. Jadi tidak mengherankan bila air beras banyak dijadikan sebagai bahan dasar kosmetik. Berikut telah Sabil rangkum nih beberapa manfaat air beras untuk wajah. Yang pertama, mencerahkan kulit. Mencuci wajah menggunakan air beras diketahui mampu mencerahkan kulit. Hal ini karena kandungan gamma oryzanol pada air beras dapat membuat kulit wajah tampak lebih cerah. Yang kedua, menghilangkan bintik hitam. Selain mencerahkan kulit, air beras juga bisa digunakan untuk menghilangkan bintik hitam di wajah loh, Sobat Harjo. Kandungan vitamin E dalam air beras diyakini mampu memudarkan pigmentasi pada kulit. Yang ketiga, mencegah penuaan dini. Mencuci wajah menggunakan air beras diyakini dapat mencegah munculnya tanda-tanda penuaan. Kandungan vitamin E dalam beras diketahui mampu menghambat proses penuaan dini. Yang keempat adalah mengatasi jerawat. Pati yang terdapat dalam air beras diyakini mampu mengatasi jerawat karena mengandung eksim atopik. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Sabil di program Headline News harianjogja.com edisi Kamis 14 Juli 2022.
Jangan lupa follow, like, dan komen akun media sosial Harian Jogja dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Saya Salsabila Putri pamit undur diri dan sampai jumpa.